Salam rahayu untuk semuanya. Banyak subscriber teman-teman yang menghubungi saya meminta pendapat perihal keris Pangeran Diponegoro. Bagaimana tanggapannya Mas? Mas kiranya kalau bisa Masnya bahas juga keris Diponegoro. Mas kalau bisa tolong jelaskan permasalahan keris itu asli enggak miliknya Diponegoro. Mas, kira-kira keris Nogo Siluman yang disebut Nogo Siluman oleh peneliti dan pemerintah itu asli tidak, Mas? Banyak yang spekulasi yang bertebaran di halayak para sutresno, pakeris beserta ahli metalurgi, serta sejarawan, serta para senior, para empu, keturunan empu pun banyak yang berkomentar, serta mungkin sih ada dari beberapa kerabat dari Pangeran Diponegoro, yaitu keturunan beliau mungkin. Namun begini teman-teman, jika Anda memintai pendapat kepada saya hanyalah seorang pecinta dan penikmat keris atau penikmat pusaka. Dalam hal ini, saya kira kalau saya memberikan statement berkenaan dengan keaslian, berkenaan dengan apakah itu kerisnya asli dari Diponegoro, Pangeran Diponegoro, saya kira ini seperti saya menggarami sebuah lautan, teman-teman. Jadi ilmu saya sangat tidak sampai ke situ, sangat jauh sekali. Banyak para senior saya yang lebih paham, banyak para senior saya yang lebih mumpuni dalam hal ini. Saya kira saya akan mengutip beberapa pendapat para senior. Beberapa pendapat ahli dalam hal ini, para sejarah. Ada beberapa sejarah yang mengatakan, dikutip dari Detik mengatakan sejarawan yang telah menghabiskan puluhan tahun tersebut meneliti Diponegoro itu mengatakan keris Kiai Nogo Siluman tampaknya bukan salah satu pusaka Diponegoro yang paling berharga. Diponegoro tidak pernah menyebutkan keris itu dalam autobiografinya yang berukuran 1100 halaman atau babat Diponegoro, yaitu tahun 1831 sampai 1832 Masehi. Jadi keris itu juga tidak terdaftar di antara tombak pusaka dan belati berharga yang dibagikan kepada keluarganya oleh otoritas kolonial Belanda setelah penangkapannya. Jadi ini ada pendapat dari sejarawan. Memang beliau berpendapat, di sini tidak disebutkan namanya. Beliau berpendapat bahwa dalam hal ini, di dalam buku babat Diponegoro tidak disebutkan dan tidak pernah ada catatan yang valid tentang keris Nogo Siluman tersebut. Ini pendapat yang meragukan dari bentuk itu bukan kerisnya Pangeran Diponegoro. Bukan berarti pernyataan ini tidak mengakui keasliannya, tidak. Jadi tidak disebutkan tentang asli apa enggaknya, tapi tidak mengakui dan meragukan bahwa keris tersebut adalah milik Pangeran Diponegoro. Demikian. Ada beberapa lagi pendapat ahli sejarah. Berikut adalah pernyataannya. Jadi beliau mengatakan, tidak disebutkan juga namanya, tapi beliau ini adalah seorang kurator dan ahli dalam perkerisan. Berikut pernyataannya, terlepas orang-orang kita salah mengidentifikasi nama binatang pada gonjo, maupun kita sendiri masih bingung mengartikan nama gelar suatu pusaka dalam hubungannya dengan dapur keris, bukti-bukti yang ada yang telah diverifikasi sampai jelimet
dari kurator-kurator kelas museum dunia dan berdasar bukti-bukti antara lain. Pertama, korespondensi Sekretaris Kerajaan Januari 1831 yang isinya ada seorang kolonel yang dikasih keris oleh Pangeran Diponegoro, dan keris tersebut akan diserahkan ke Raja Willem I. Yang kedua, kesaksian yang kedua, surat kesaksian Sentot Prawidirjo dalam bahasa dan aksara Jawa yang ingin melihat dengan mata kepala sendiri bahwa Pangeran Diponegoro menyerahkan keris Kiai Nogo Siluman kepada sang kolonel. Bukti yang ketiga, catatan kaki dari Raden Saleh yang dituliskan pada surat dari Sentot Prawidirjo tentang deskripsi fisik keris pada saat itu. Yang keempat, bukti berupa foto-foto dari surat kabar bahwa keris tersebut diduga kuat dipamerkan di Philadelphia tahun 1875 dengan keterangan bahwa keris tersebut adalah kerisnya Pangeran Diponegoro. Kita tahu bahwa tim verifikasi ahli sejarah dari orang kita adalah bukan pakeris, sehingga mengartikan ornamen binatang yang berupa tatahan emas diartikan sebagai naga, dan juga kita masih belum ngerti pasti bahwa naga siluman tersebut sebagai gelar atau sesebutan atau nama sebuah pusaka atau naga siluman sebagai dapur, sehingga masih mengganjal apakah keris tersebut yang dimaksud Kiai naga siluman yang diserahkan kepada kolonel tersebut. Dari bukti-bukti tertulis di Belanda, maka dapat diambil kesimpulan bahwa keris tersebut adalah murni milik Pangeran Diponegoro yang diberikan kepada kolonel tersebut. Kurator-kurator yang memeriksa adalah kurator-kurator kelas dunia. Jadi begini pernyataannya memang. Pernyataan berikut kesimpulannya menurut fakta-fakta runutan dari sejarah, dari alur ke alur, dari catatan-catatan, mengatakan bahwa keris ini adalah betul milik Pangeran Diponegoro. Milik Pangeran Diponegoro. Yang diartikan yang dalam maksud nama ini akan yang menjadi polemik antara keris Nogo Sosro dengan keris Nogo Siluman. Itu yang menjadi perdebatan di antara pakeris-pakeris senior. Yang menjadi perdebatan adalah keris ini keris Nogo Sosro atau Nogo Siluman. Kalau dikatakan Nogo Siluman, ternyata dapurnya memang Nogo Sosro, gitu. Kenyataannya memang keris Nogo Sosro. Mungkin keris tersebut adalah suatu penyebutan atau sebuah gelar mungkin. Atau sebuah gelar dan sebuah penyebutan. Jadi pernyataan dari para kurator yang dalam hal ini mediasi antara Belanda dan ditugaskan oleh pemerintah dalam hal ini untuk meneliti dan lain sebagainya, menyebut itu keris Nogo Siluman mungkin berupa gelar mungkin gitu. Jadi ini menjadi perdebatan yang saya kira mengundang animo masyarakat. Dalam hal ini seluruh masyarakat akan tahu bahwa keris merupakan hal yang berguna dan patut kita uri-uri dan kita jaga kebudayaannya. Teman-teman sekalian, saya kira kita sebagai pakeris junior katakanlah, kita mungkin baru kenal keris, mungkin kita sebagai penjual keris, sebagai pemahar ataupun sebagai pemula, saya kira kita tidak perlu ambil pusing dari polemik-polemik yang terjadi. Maka serahkanlah ini semua pada para senior-senior dan tentunya para ahli yang dalam hal ini, ahli dalam bidangnya seperti ahli metalurgi,
seperti ahli sejarah dan lain sebagainya. Kita sebagai penikmat saja, saya kira kita harus tetap mengikuti alurnya, dan kita mengikuti bahwa dengan adanya polemik seperti ini, saya yakin banyak orang-orang baru yang tidak mengenal tentang keris atau pusaka. Saya kira mereka akan tertarik untuk ikut nimbrung dalam pembahasan ini, sehingga ketika sudah tertarik dan tahu tentang pembahasan tentang keris, saya yakin para saudara-saudara kita yang belum tahu tentang keris dan tahu tentang Nogososro ini, saya kira mereka akan mempunyai keinginan untuk memiliki keris. Dan ini adalah momentum yang sangat bagus untuk tetap mempersatukan dan satu misi, yaitu untuk melestarikan budaya, teman-teman. Mari kita ambil hikmahnya dan tidak perlu kita larut dalam sebuah polemik. Biarlah para kurator dan para ahlinya dalam sejarah yang lebih mumpuni untuk mengurusi hal ini, gitu. Mungkin cukup sekian dari saya. Semoga kita semua tetap dalam kekuatan dan tetap dalam perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita diberikan rezeki yang berkah bersama keluarga di rumah, diberikan kebahagiaan, dan tetap kuat dalam untuk melestarikan budaya leluhur kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.